mengenai sanksi sudah cukup jelas, tapi yang masih belum diterima dengan jelas oleh masyarakat, karena banyak sekali pertanyaan masuk melalui line Twitter kami adalah multitafsir dalam kata penghinaan itu sendiri. Ada pertanyaan yang cukup banyak muncul ke Twitter kami, salah satu ditujukan langsung untuk Bang Abalin. Bang Abalin, ini cukup menarik. Langsung dikasih isi pasalnya, langsung. Tidak main-main dari Maha Guru. Mau nanya dong, dari Waluyo Simangunsong. Mau nanya dong untuk Prof. Ngabalin. Ucapan, ada tanda Amin kutipnya. ya Allah. Tanda kutip, Presiden saat ini terasa tidak ada manfaatnya, malah cenderung kelihatan merugikan rakyat. Tanda kutip. Ini termasuk penghinaan nggak? Jadi masih abu-abu mengenai racikan kata. Ya, kalau datang dari pinggir jalan kan biasalah, namanya juga ungkapan hati yang berbunga-bunga. Tidak apa-apa. Artinya ketika dia menyebutkan bahwa kalau presiden hari ini dirasakan tidak ada manfaatnya, ya namanya juga dia yang merasakan toh. Tapi orang Papua sampai dengan Aceh merasakan kehadiran Jokowi dalam catatan sejarah Republik Indonesia. Orang Papua kritik, aman. Ya, dalam sejarah orang Papua kita merasakan. Enggak, pernyataan itu gitu aman apa? Aman masuk atau kategori tidak? penghinaan atau Kritik tidak? Oh, nanti diukur di sini, nanti diukur di pasal yang sekarang dibahas. Pemerintah itu. saat ini kan ada Bang Abalin di sini, Bang. Maka itulah yang saya bilang tadi, ketika kita menyebutkan penghinaan, maka dua kalimat di situ, frasa yang tidak bisa dipisahkan. Begitu kata penghinaan itu menyangkut harkat dan martabat. Tidak ada manfaatnya. Ini termasuk? Ya, kalau tidak ada manfaatnya berarti dia pakai kacamata apa dia pakai menilai. Jangan-jangan nanti akunnya dilaporin lagi, Bang. Itu penghinaan atau bukan? Di sini ada dilihat kan, di sini ada dilihat. Baik, Bang Abalin. Kalau presiden begini, sekarang objeknya adalah presiden. Kemudian presiden secara subjektivitas melihat bahwa kalau itu menyangkut penghinaan pada dirinya. Orang saya sudah hampir 10 tahun loh menjabat. Kita telah berbuatin. Tapi mustahil lah kalau yang seperti itu kemudian presiden merasakan bahwa itu adalah bentuk penghinaan, kemudian presiden lapor orang itu. Nggak tahu makhluk dari mana itu kalimatnya seperti Bang itu. Abalin, ada lagi Bang Abalin. Ini satu lagi dari Gua lagi. Orang tiga Bang ini Abalin. tidak. Boleh, Bang nanti Abalin. kita catat Bang Abalin. beberapa orang. Coming. Nasri Pani HS. Catat akunnya, Bang. Jangan sampai dilaporin tapi, Bang ya. Iya. Jangan-jangan nanti habis kita bacain nanti masuk aduan lagi kan? Saya boleh. Nasri Pani, ini bentuk simulasi saja agar masyarakat juga cerdas menangkap Masih kata mana yang bisa percobaan digunakan supaya biar untuk jelas. mengkritik yang membangun seperti itu. Kalau mau dihormati, maka jaga amanah, mengabdi pada kepentingan masyarakat dan jangan suka bohong, Bang. Ini kata Nasri Pani, bukan kata host ya, Bang ya. Kalimat di atas apakah termasuk kritik atau hinaan? Ini pertanyaan, Bang. Dua hal. Hal yang pertama ketika dia menyebutkan kata bohong, maka dia mesti melampirkan, dia mesti mengemukakan Data fakta. apa yang menurut dia bohong. Poinnya apa? Faktanya apa yang dia harus kemukakan? Karena ini ruang publik. Jutaan orang loh nonton catatan demokrasi seperti ILC ini. Jadi tidak apa-apa. Kalau nanti sepanjang presiden menganggap bahwa ucapan itu adalah secara subjektivitas, kemudian mengganggu pribadi seorang presiden, bukan saja Presiden Jokowi atau Wakil Presiden, akan datang juga, dia laporkan, nanti dilihat dalam pasal. Kalau kalimatnya itu dia, kemudian kalimatnya dia nggak ada subjeknya. Ente jangan kepancing. Bukan. Menurut saya bukan penghinaan. Bukan penghinaan. Kata Wamen bukan penghinaan. Ini kan, Nah. ini antara Pak Ngabalin dengan Prof Edi aja berbeda. Karena enggak, begini, tidak berbeda. Karena Pak Ngabalin ini benar-benar hadir dalam kapasitas mewakili pemerintah. Iya. Karena sedangkan Prof Edi satu sisi sebagai wakil menteri mewakili begini. pemerintah, tapi beliau tidak Makanya bisa saya bilang ada satu isu penting. dirinya Pak sebagai Ngabalin, akademisi. Sekarang begini. sebentar. Haris, saya dulu. Makanya saya bilang, karena itu ditujukan kepada presiden. Tunggu gini. Bang Tenggu, abang dengar dulu saya. Oke. Supaya saya bisa menghormati abang. Ketika dia menyebutkan itu terkait dengan pribadi seorang Joko Widodo atau presiden. Dan presiden secara subjektivitas menilai bahwa itu bukan penghinaan. Maka ukurannya adalah pasal yang ada. Kalau Tidak ada saya perbedaan. Tidak ada perbedaan. Kalau saya mengkritik penanya tadi karena di pertanyaan itu diajukan kepada Pak Ngabalin, bukan kapasitas beliau memberi penilaian dalam konteks hukum pidana ini penghinaan apa tidak. Karena mewakili pemerintah. Ya, kan Pak, kita cuman kan konteksnya ada adalah- Prof Edi seharusnya disampaikan kepada Prof Edi pertanyaan mention yang nama loh. Dia berkaitan mention dengan nama hukum saya. pidana. Ini Bang. hukum pidana loh, Bang. Kalau Bapak kan tampil lebih kepada membawa suara pemerintah, tapi ini pertanyaan adalah terkait dengan hukum pidana. Saya mau bilang begini Bang, dialog kita malam ini tentu saya juga harus memberikan beberapa pandangan saya. Untuk apa? Memberikan pencerahan kepada para pemirsa. Dan siapa tahu nanti Bang Ngabalin Kan jadi langsung presiden. di-mention nama saya. Gitu. Oke, sekarang gini. Saya ada isu yang lain sebetulnya.
penjelasan Prof. Edi tadi itu Masih sesuai tema kan? masih Bang sesuai Haris, ya? tema. Saya nggak mungkin saya nggak Isu nanya lain soal- kita takutnya kejauhan Nggak. gitu Bang. Tadi Prof. Edi tadi kan sebutkan pasal 220 ya sementara ya, nah, disebutnya 220. Delik aduan. Alasan-alasan di soal general comment-nya ya, penjelasannya dan lain-lain. Kesimpulan saya, tapi nanti silakan dibaca lagi. Kesimpulan saya, kalau memang kritik publik itu boleh terkait dengan kebijakan publik atau peran jabatan dalam fungsi pelayanan publik, lalu buat apa ada penghinaan terhadap presiden, delik itu? Karena posisi saya mengakui bahwa penghinaan itu ada dalam proses pidana, Prof. Edi peristiwa ditahan pidana dulu, Prof. ya. Edi. Dijawab sesaat lagi supaya porsinya lebih besar Iya. Bang Haris. Kita harus kembali. Usai jeda berikut hanya di catatan demokrasi pemirsa.